Halo para pencari fakta, selamat datang di Dikte Fakta. Kali ini kita akan melakukan perjalanan mendebarkan ke jantung Pulau Papua, sebuah daratan luas yang menyimpan misteri dan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Lebih besar dari Texas, Papua adalah rumah bagi ratusan suku yang masing-masing memiliki bahasa dan tradisi unik. Di mata para antropolog, pulau ini adalah jendela berharga untuk memahami perjalanan panjang peradaban manusia, dengan jejak kehidupan yang membentang lebih dari 65.000 tahun. Hai sahabat Dikte Fakta, misi kita kali ini adalah mengikuti jejak seorang penjelajah yang berani menuju Papua Barat, Indonesia. Tujuannya semula adalah untuk berinteraksi dengan suku Korowai, yang dikenal oleh dunia luar karena praktik kanibalismenya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam petualangan sejati, rencana awal dihadapkan pada serangkaian tantangan logistik yang tak terduga. Dimulai bahkan sebelum kaki menginjakan tanah suku yang dituju. Pemandu kamera yang diharapkan menemani perjalanan ini, sayangnya ditolak di imigrasi. Memaksa sang penjelajah untuk melanjutkan perjalanan seorang diri, dengan sedikit rasa khawatir yang menyelimuti. Apa kabar para pemburu kebenaran? Bersama Dikte Fakta, kita akan menyaksikan betapa rumit dan penuh kejutan upaya untuk mencapai suku-suku terpencil di Papua. Setibanya di Gapura, kota terbesar di Papua Barat, serangkaian masalah logistik langsung menghadang. Upaya mencari pemandu berlisensi yang bersedia mengantar ke suku yang dituju menemui jalan buntu. Karena alasan keamanan, firasat buruk mulai menghantui benak sang penjelajah. Untuk mencapai tujuan, penerbangan domestik menjadi satu-satunya cara. Namun pemesanan tiket pun terasa seperti kembali ke masa lalu. Harus dilakukan langsung di kantor maskapai. Bahkan, saat tiket berhasil didapatkan, kepastian mengenai pemandu masih menjadi tanda tanya besar. Salam hangat dari Dikte Fakta. Perjalanan yang penuh ketidakpastian ini terus berlanjut dengan masalah demi masalah. Uang tunai yang sangat dibutuhkan di pedalaman Papua sulit didapatkan. Mesin ATM seolah bersekongkol, membuat panik sang penjelajah. Setelah berbagai upaya dan menghubungi pihak bank, akhirnya sejumlah uang berhasil ditarik. Namun, tantangan belum berakhir. Izin khusus dari kantor polisi menjadi syarat mutlak untuk dapat terbang ke selatan dan mengunjungi suku-suku di sana. Berkat bantuan seorang kenalan lokal bernama Otis, izin tersebut akhirnya berhasil didapatkan setelah penantian yang menegangkan. Kabar baik datang dengan ditemukannya seorang pemandu bernama Martin. Meskipun pertemuannya di hotel mengalami keterlambatan yang cukup membuat cemas. Kita akan menyingkap tabir kehidupan suku-suku di Papua. Pagi harinya, dengan sedikit kelegaan setelah Martin tiba, mereka bergegas menuju bandara untuk penerbangan ke pedalaman. Namun kejutan kembali terjadi ketika Otis panik karena tiketnya hilang. Setelah pencarian yang mendebarkan, tiket akhirnya ditemukan. Dan mereka pun naik ke pesawat baling-baling kecil yang membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Perjalanan dilanjutkan dengan menumpang bak truk selama 45 menit. Sebelum akhirnya mereka harus berjalan kaki menembus lebatnya hutan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan penduduk lokal yang dengan ramah menawarkan bantuan untuk membawa barang-barang. Menunjukkan kebaikan hati yang tak terduga, mengunjungi suku di Papua dan mengungkap fakta budayanya yang ekstrem, Dikte Fakta menarasikannya untuk Anda. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah perkampungan dengan rumah-rumah pohon yang menjulang tinggi. Rumah-rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi pertahanan. Setelah lebih dari 1 jam berjalan kaki di tengah hutan yang lembab dan dipenuhi lintah, mereka akhirnya bertemu dengan Carlos, seorang pria lokal yang fasih berbahasa Inggris dan bersedia menjadi pemandu mereka. Carlos inilah yang kemudian mengantar mereka lebih dekat dengan kehidupan suku setempat. Inilah fakta mencengangkan. Tujuan awal untuk bertemu suku Korowai yang dikenal dengan kanibalismenya ternyata mengarah pada interaksi dengan suku Mamuna. Meskipun berbeda, kedua suku ini hidup di lingkungan hutan hujan yang sama dan memiliki kemiripan budaya. Suku Mamuna sendiri tidak mempraktikkan kanibalisme, namun suku tetangga mereka, Korowai, melakukannya. Suku Mamuna, dengan populasi sekitar 3.000 jiwa, tinggal jauh di pedalaman Papua, di mana pengaruh modernisasi baru mulai terasa. Mereka masih memegang teguh tradisi yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Bersiaplah terpukau oleh kebenaran yang terungkap. Secara tradisional, suku Mamuna tinggal di rumah-rumah pohon tinggi sebagai perlindungan dari banjir, hewan buas, dan juga untuk menghindari serangan dari klan lain yang mungkin menculik anggota mereka untuk praktik kanibalisme. Interaksi pertama sang penjelajah dengan suku Mamuna adalah saat mereka sedang menyiapkan sagu, makanan pokok yang diekstrak dari pohon palem. Rasa ingin tahu tentang praktik kanibalisme pun muncul, dan ia mendapat penjelasan bahwa di suku Korowai, kanibalisme lebih merupakan bentuk hukuman atau ritual terkait kepercayaan spiritual mereka. Ini akan membuka mata Anda
Meskipun reputasi beberapa suku di Papua terdengar menakutkan, interaksi langsung dengan suku Mamuna memperlihatkan keramahan dan kehangatan mereka. Mereka hidup sangat dekat dengan alam, memanfaatkan hutan sebagai sumber utama kehidupan. Sang penjelajah berkesempatan melihat bagaimana mereka membangun, mencari makan, dan berinteraksi satu sama lain. Malam hari di hutan menyajikan pemandangan dan suara yang berbeda, dan kebersamaan dengan suku Mamuna memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bukan sekadar mitos. Inilah realita interaksi dengan kelompok yang tradisinya menyimpan kearifan lokal yang mendalam. Sang penjelajah menyadari bahwa meskipun terdapat perbedaan budaya yang mencolok, nilai-nilai kemanusiaan seperti persahabatan, kerjasama, dan hubungan dengan alam tetap universal. Ia menyimpulkan bahwa melabeli suatu suku sebagai tidak beradab adalah pandangan yang sempit dan penting untuk menghargai serta belajar dari cara hidup yang berbeda. Pada akhirnya, setiap manusia berbagi esensi yang sama, terlepas dari latar belakang budayanya. Pada akhirnya, setiap manusia berbagi esensi yang sama, terlepas dari latar belakang budayanya. Bagaimana kisah perjalanan dan fakta-fakta menarik tentang suku di Papua ini menurut kalian? Jika kalian tertarik dengan narasi fakta unik dan membuka mata lainnya seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Dikte Fakta agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.